Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebagian orang Yahudi itu juga ada yang tidak paham tentang kitab, illa amaniyah, kecuali mereka itu ya ngira-ngira saja. Amaniyah itu hanya angan-angan. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka itu tidak paham tentang Alkitab kecuali sebatas menduga-duga. Jadi ya sama dengan umat Islam. Masyarakat itu kan ada yang pintar, ada yang tidak ngerti. Yahudi juga begitu. Ada masyarakat awam yang ketika memahami Alkitab Taurat itu mereka hanya kira-kira, mereka tidak paham. Kalau paham itu pun penjelasan dari ulamanya. Ya di Islam juga begitu. Mayoritas orang itu kan tidak paham. Nanti difahamkan oleh para ulama. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Orang-orang yang tidak paham ketika membenci dan tidak percaya kepada kenabian Rasulullah itu juga tidak berdasarkan ayat ajaran kitab Taurat karena mereka tidak paham. Taunya ya menurut ulamanya bahwa tidak ada nabi itu yang namanya Muhammad. Maka orang alim itu kalau sampai salah langkah, bahayanya itu sangat luar biasa. Orang awam kan ikut saja, termasuk menjelaskan ayat-ayat. Dalam Islam juga begitu, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Itu kalau hanya ngarang kemudian nanti menyesatkan, itu resikonya sangat besar. Maka diancam dalam Al-Quran itu fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Sungguh celaka besar lilladzina yaktubunal kitab, bagi tokoh-tokoh Yahudi yang menuliskan Alkitab biaidihim, dengan tangan mereka. Maksudnya Yahudi itu bikin kitab sendiri, tidak berdasarkan Taurat ya, yang sebenarnya. Tapi mereka ulama-ulama itu nulis tentang penjelasan Alkitab biaidihim menurut pendapat mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Mengatakan ini adalah ayat yang datang dari Allah. Liyastaru bihi tsamanan qalila, hanya ingin menjual ayat itu untuk mendapatkan harga yang sangat minimal. Jadi supaya mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, itu kalau dinilai, kenapa disebut samanan qalila, harga yang sangat sedikit, itu kalau dinilai dibanding dengan azab yang akan diterima, ya tidak ada apa-apanya. Itu menjual untuk kepentingan pribadi. Ya dari dulu umat beragama itu mesti ada yang begitu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka bagi mereka mimma katabat,
disebabkan apa yang mereka tulis, mimma katabat aidihim, sebab apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, diulang lagi, dan celaka bagi mereka mimma yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi baik mengubah secara tertulis maupun secara penjelasan itu sama-sama membawa celaka. Wailun itu maknanya adzabun syadidun. Orang Jawa mengartikan wailun neraka wel. Wailun itu maknanya cilaka. Tapi dulu kalau kita ngaji orang tua-tua dulu, fawailul lil musallin, neraka wel. Saya dulu mendapat penjelasan, neraka wel itu tidak panas, tapi dingin, lebih dingin dibanding salju yang minus berapa derajat. Jadi panas dengan dingin itu sebenarnya sama-sama menyiksa. Orang kalau kedinginan ya sama dengan kepanasan. Dingin di daerah kutub, kalau kita ya kayak sore, bahkan lebih sengsara. Allah menjelaskan tentang azabnya orang-orang Yahudi itu menggunakan istilah wailun. Wailun lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyasharu bi samanan qalila. Kemudian diulang lagi wailul lahum mimma yaksibun. Dan mereka ngubah-ngubah ayat itu. Di sini disebutkan wawailul lahum mimma yaksibun minar riswati. Banyak tokoh-tokoh Yahudi itu dalam rangka kepentingan raja-raja, kepentingan ya, kedudukan dan jabatan, itu menerima suap untuk mengubah ayat. Ya sama dengan sekarang. Banyak tokoh-tokoh ahli hukum mengubah pasal dalam rangka untuk mendapatkan riswah. Riswah itu suap. Sekarang ada istilah anti rasuah. Rasuah dari kata riswah, anti suap. Lembaga anti rasuah, ya, KPK sudah jadi bahasa Indonesia. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi itu kenapa berani mengubah Taurat? Mereka punya pendapat. Mereka katakan lan tamassanan naru, neraka itu tidak akan menyentuh kami, tidak akan membakar kami, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari. Jadi kata orang Yahudi, mlebu neraka itu kan paling berapa hari. Di tafsir Jalalain disebutkan arba'ina yauman, ya paling 40 hari. Mereka punya dasar kenapa 40 hari itu. Ya, orang Yahudi itu kan merasa berdosa yang paling fatal itu ketika menyembah pedet itu. Waktu ditinggal Nabi Musa selama 40 hari, terus mereka keluar merusak tatanan Taurat. Sehingga mereka bilang
Tidak apa-apa kami masuk neraka paling berapa hari. Nanti setelah itu ya sudah selesai. Nah, kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Attakhadtum indallahi ahdan." Coba kamu tanya Muhammad mereka itu, "Attakhadtum indallah." Asalnya a'attakhadtum. Apakah kamu sudah melakukan perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahdahu. Kemudian Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu ngomong begitu itu hanya omong kosong yang kamu tidak memahami sebenarnya. Jadi orang Yahudi itu kan di ayat lain menyatakan kami ini adalah anak Tuhan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Tuhan yang disayang. Kalau toh nanti masuk neraka paling hanya beberapa hari, setelah itu ya pari. Paling hanya dihukum sementara. Mosok ana bapak ngukum anake selawase. Maka kemudian Rasulullah disuruh tanya, "A'attakhadtum?" Kemudian dihilangkan hamzah istifhamnya, "Attakhadtum indallahi ahdan." Kamu bilang begitu apa memang sudah pernah berjanji dengan Allah? Sudah mendapatkan kesanggupan Allah, dan kemudian nanti Allah akan memenuhi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu hanya ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala itu maknanya tidak begitu. Kalau kamu ngaku nanti di neraka itu hanya beberapa hari, maka realitanya tidak begitu. Bala man kasaba. Bala, betul kamu justru malah akan kekal di neraka. Mangkasaba sayyi'atan, karena siapa saja yang berbuat keburukan, yang dimaksud di sini adalah syirkan. Karena siapapun yang melakukan kesyirikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan keburukannya itu sudah melampaui batas, meliputi dirinya, fa ulaika ashabun nar, dipastikan mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal selamanya di neraka. Walladzina amanu wa amilus sholihat, sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka berada di surga selama-lamanya.